Gini doang gampang, cuman itu. Ya kita yang ngerjain kan setengah mampus gitu. Rajin menabung. Jadi Well, lo jadi fotografer surfing udah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. 10. Lo belajar pertama kali jadi fotografer itu dari mana? Belajar sendiri, otodidak dari SMP mungkin. Dari SMP. Ya, dari zaman film. Lo otodidak langsung ke, berarti masih main analog tuh waktu itu? Ya, masih belajar. Terus pas kuliah tuh coba cetak film sendiri, otodidak juga. Tadinya nggak kepikir, cuman memang gue suka surfing, jadinya lucu juga nih kalau gue model surfing. Sekarang lu kerja di mana? Kerja sendiri. Oh enggak, gue nge-base di Alas Purwo, di Cilen, di destinasi surfing di Indonesia, nomor 7 terbaik di dunia. Nomor 7 terbaik di dunia? Iya. Oh ya, penghargaan seni. Sekarang sih banyak yang, maksudnya walaupun udah mulai tapi masih tetap aja orang-orang yang tidak menghargai seni. Jadi dalam arti kata, kalau di dunia gua fotografi kadang-kadang orang-orang cuman gitu doang. Mungkin kalau di dunia desain lainnya atau dunia seni lainnya juga ada yang seperti itu. Cuman gitu doang gua bisa. Tapi mereka nggak mikir bahwa prosesnya, belajarnya, toolsnya, proses kreatifnya, itu semua nggak dilihat sama mereka. Mereka kadang-kadang mau ngambil keuntungan yang besar. Jadi udahlah, mumpung. Even kadang-kadang perusahaan besar yang udah luar negeri ya, udah biasa di Indonesia, kadang-kadang manfaatin orang Indonesia di segi situnya buat nge-press budget. Gini doang gampang, cuman itu. Ya kita yang ngerjain kan setengah mampus gitu. Untuk penghargaan apresiasi seni, lu kan pernah berarti para bekerja sama orang lokal dan sama bule juga kan? Itu mereka beda nggak atau sama? Sama aja, ada yang menghargai dan ada yang enggak. Kalau yang mereka latar belakangnya sama, mungkin tahu ya menghargai. Mereka tahu prosesnya, mereka tahu pekerjaannya susah, belajarnya susah, alat-alatnya mahal, ilmunya juga susah, nggak terus bisa gitu. Kadang-kadang minta cepet gitu, kita juga kadang-kadang bingung sama mereka. Soalnya kan suka ada stigma gitu ya, di dunia ilustrasi, di dunia desain juga tuh kadang kayak, wah lu kalau dapat klien bule, lu udah pasti lebih dihargai dibanding lu dapat klien orang Indonesia. Belum tentu, cuman mungkin ya, belum tentu. Gue juga ada pengalaman dari bule sampai gue kaget, bener-bener sangat dihargai, tapi itu nggak banyak. Tapi lu juga pernah dapat yang orang Indonesia yang tidak latar belakang sebagai fotografer, dia juga sangat menghargai karya lu. Ada. Presentasinya berapa kali? Berapa per berapa? Susah kayak gitu, susah. Kalau apes aja dari pengalaman gue sih. Kalau dari pengalaman gue ya susah. Udah terlalu banyak. Kalau bilang bule itu lebih menghargai karya seni Nggak juga. Kadang-kadang mereka berprinsip ekonomi mungkin, apa yang bisa dipres, apa yang gampang ini mah gampang, digampangin akhirnya ya gitu deh. Tergantung kitanya sendiri, kita apresiasi nggak sama ilmu yang kita punya, ilmu yang kita miliki. Cuman kadang-kadang juga dari pihak kitanya sendiri yang terkenal kurang tanggung jawab lah. Kalau misalnya itu pengalaman gue ya, kalau boleh lihat, orang Indo mah susah dipegang, yang kayak gitu. Nah, di situ pentingnya kita buat menghargai profesi kita. Jadi kita nggak digampangin juga sama mereka. Kalau misalnya ngasih harga juga jangan dibanting kayak apa gitu kan. Kita harus ingat harganya maksudnya mesti ingat di situ ada ilmu yang kita miliki, ada alat yang kita bawa, kita ada yang alat juga mahal, komputer, kamera, apapun itu. Fotografer kan gimana cara nentuin harganya? Itu sih sebetulnya ada rumus-rumusnya, maksudnya ada rumusnya yang kalau di project tuh biasanya kita ngitung alat nyewa sehari berapa, walaupun itu alat kita sendiri.
terus termasuk di biaya produksi mau pengambilan gambarnya berapa hari, terus apa yang dikeluarkan di situ pas pengambilan gambar, apa yang dibutuhkan, terus baru kita ngomong jasanya berapa. Sebetulnya ada rumusnya seperti itu. Kalau gue lihat sekarang ini ya, orang yang main dunia kreatif kayak gitu kebingungan soal harganya. Kalau mereka kemurahan takutnya disangka banting harga, kemahalan susah dapat klien. Ya itu idealis ya, maksudnya kita idealis apa enggak di situ. Tapi ya memang serba salah. Di lain sisi kita memang butuh uang, tapi di lain sisi kita juga harus menghargai disiplin ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari, dan semua alat-alat yang kita punya. Jadi di situ ya kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi, pelan-pelan gitu loh. Kita juga bisa jelasin kok ke klien prosesnya seperti ini seperti itu, walaupun ada klien yang nggak mau tahu. Ada yang bilang bule lebih jago dibanding orang lokal. Nggak. Stigma lu. Itu stigma enggak. Pendapat lu? Enggak. Kalau pendapat gua sih network aja. Network. Kalau skill Indonesia nggak kalah kok sama bule. Cuman kadang-kadang Indonesia networknya kurang kenal sama si A, kurang kenal sama B. Ya bagaimana caranya ya kita juga harus tetap network, terus jadi gimana ya, kita harus sifat kita juga harus humble gitu ya. Jadi mau sejago kayak apa tapi kitanya ngomong istilah Betawinya belagu, ya susah juga gitu loh, nggak kena. Jadi pembawaan kita sendiri gimana. Berarti lu dari lahir Katolik kan? Katolik. Wah ceritanya panjang. Gue lahir nggak Katolik sih, tapi kan gue dibaptis umur 5 tuh. Gue inget terima komuni waktu kelas 1 SD. Ya pengalaman gue menjadi Katolik banyak sekali. Jadi ya ada pasang surut lah di situ. Jelasnya gimana ya? Pasang surut secara spiritual. Bukan secara spiritual mungkin ya, misalnya gue jarang ke gereja atau apa, tapi gue tetap mengimani gitu, based on Katolik. Kayak misalnya lu kan kalau sebagai fotografer kan lu otomatis ke Chile, kadang ke Bali gitu. Nah lu kan berarti di sana lu ke gereja juga? Susah di sana karena jauh, itu memang ada kerinduan, tapi kerinduan gue nggak misa gitu lah. Soalnya misalnya di sana jamnya nggak ketemu, gue mesti keluar dari hutan. Jadi gue paling berdoa di Gua Maria di situ. Di situ di dekat situ ada Gua Maria. Kan ada omongan kayak misalnya lu nggak akan bisa jadi orang Katolik sekatoliknya kalau lu nggak ke gereja. Ya tapi kan gimana ya, kalau mungkin gue bukan tipe Katolik seperti itu juga omongan-omongan katanya. Tapi kalau gue sih gue berusaha mengimani Katolik di kehidupan gue, walaupun gue karena hal tertentu gue susah ke gereja gitu. Gue pribadi kurang setuju seperti itu. Oh ya, gue nyambung tadi tuh yang aktif, gue sempat aktif jadi mudika, aktif jadi di gereja, terus gue sempat kecewa dengan orang-orang di situ, bukan gerejanya tapi dengan orang-orangnya, yang akhirnya gue pindah-pindah gerejanya. Yang gue pikir gue berusaha aktif kalau gue diperlukan, tapi ya akhirnya kembali ke situ karena pekerjaan, karena apa, jadi ya gue mau nggak mau pindah-pindah gereja juga dan nggak bisa aktif lagi seperti dulu. Lu berapa lama aktif di gereja itu selama jadi mudika? Lumayan lama, 10 tahun ada mungkin. Oh enggak juga sih, bukan masalah gede, problem kan masing-masing ya. Ada yang nggak cocok, bahkan ada orang yang bilang di mana gereja dibangun, di situ setan ngebangun kapel juga. Jadi kuat-kuatan, mungkin salah satunya gue yang nggak kuat kali, tapi gue
ya itu menurut gua kalau jadi Katolik juga bukan semata-mata di gereja berbuat baik supaya dilihat baik di gereja, tapi di masyarakat juga sebagai kita sebagai Katolik gimana di masyarakat gitu loh. Bukannya kita yang show off di masyarakat, tapi kita ya dengan sesuai dengan ajarannya kita berbuat baik, kita itu tanpa melihat pandang dulu dengan siapa gitu loh. Bukan semata-mata semua gua Katolik terus gua ke gereja titik di gereja terus orang-orang mau terlihat baik di mata pastor atau di teman-temannya atau di komunitasnya, tapi di luarannya ngawur. Itu gue nggak setuju banget. Lebih baik emang dua-duanya. Cuman ya disitulah maksudnya justru kita dituntut di masyarakat supaya kita bisa bermasyarakat sebagai Katolik ya sesuai dengan ajarannya itu. Ya kita nggak mandang agama lain atau apa, yang penting kita berbuat baik jadi garam gitu maksudnya di situ. Oh ya itu gue sempat nggak aktif, maksudnya gue aktif tapi jarang ke gereja ya. Sempat itu gue ngalamin, jadi aktif di gereja tapi malah jarang ke gereja. Itu gue punya 2 pengalaman. Yang pertama gue sempet tuh lagi nongkrong depan gereja, terus tiba-tiba gue disamperin Father Case waktu itu, Father Case dari Fransiskan. Dia lagi ada misi buat panti asuhan di gereja sini. Terus udah gitu toto saya nggak tahu, nggak ada hujan nggak ada angin, toto dia nyamperin ke saya, ke gua pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Terus anak muda sudah misa? Dia tanya kayak gitu. Belum, padre. Kamu misa ya nanti? Oh nggak bisa padre, saya pakai celana pendek. Terus padre, oh Tuhan tidak lihat celana pendek kamu, tapi lihat hati kamu. Terus saya bilang ke si Padre Case-nya, iya Tuhan tidak melihat celana pendek saya, tapi umat-umat di sini melihat celana pendek saya. Tapi dia bersikeras gitu. Saya nggak mau tahu, kamu duduk di depan. Saya pengen lihat kamu di depan saya. Akhirnya ya udah, gua nggak mikir lain-lain lagi. Gua nggak peduli amat sama yang ngelihat gua pakai celana pendek, walaupun emang nggak sopan ya. Orang mau ke pesta aja rapi, masa mau ngadep Tuhan nggak rapi. Tapi karena dorongan dari Father Case ya udah, gua di depan. Dan gua terima komuni dari dia itu yang seumur hidup gua baru alamin. Itu badan gua bisa gemeter. Gua nggak tahu istilahnya apa itu. Itu benar-benar segemeter-gemeternya. Ya mungkin gue disentil di situ. Jadi ya ekaristi itu penting dan gue berusaha supaya kalau ekaristi itu bisa nggak seperti itu. Itu kayaknya emang seharusnya seperti itu. Tapi nggak terjadi lagi di gue setelah itu. Jadi cuma sekali seumur hidup tuh. Ya sekali seumur hidup. Yang satunya ini belak-belakan ya kalau memang Katolik ya, maksudnya waktu beberapa tahun yang lalu gue nggak pernah ngaku dosa, jadi gue ngambil itu kan salah satu sakramen penting, tapi gue pikir itu urusan gue sama Tuhan, ngapain gue mesti ngomong-ngomong sama pastor yang ada gitu. Terus gue sempat ditanyain sama salah satu pastor, terus gue jawab, ya itu urusan gue sama Tuhan. Berapa lama lu belum? 30 tahun. Gue ditempeleng, dan itu gue ditempeleng sampai 3 kali. Tempeleng pertama gue masih senyum-senyum, gue bilang belum siap. Tempeleng gue mesti siap, ditempeleng, gue ceplok. Terus udah gitu, pada akhirnya dia nari gue, suruh gue ngaku dosa. Dan emang di situ terjadi komunikasi di situ, bukan yang teks gitu, yang dosa saya menyesal atas dosa saya, sebutin dosa satu enggak. Di situ conversation, tapi ngaku dosa, tapi conversation gitu. Intinya ya itu yang gua mau gitu, bukan yang baku supaya yang egois gitu, egois manusia yang penting udah ngaku dosa, gua udah sebutin dosa gua, fine, dan tapi rootnya belum gitu loh.
Nah, dari sejak itu ya gue ngelakuin sakramen ngaku dosa lagi. Ini pastor lain lagi ya, bukan Father Case ya. Berarti Pastor dari Itali nih. Gereja aku. Nggak semua, setiap orang berpandangan beda ya. Mungkin gue dangkal di Katolik. Gue belum apa-apa, gue masih belajar banyak gitu loh. Cuman ya itu, setiap orang punya pandangannya masing-masing. Kalau gue mau caranya ibadah ke gereja, oh monggo silahkan. Dengan itu lu bisa berbuat baik keluar. Dengan itu lu bisa hidup menjadi lebih baik buat lu sendiri dan buat orang sekitarnya. Ya silahkan monggo. Tapi kan ada yang caranya yang lain gitu loh. Lu berbuat baik mengimani Katolik tapi dengan cara lain gitu loh. Kayak misalnya gue ngambil contoh, ada beberapa pastor yang di politik, masuk politik, ada yang masuk budaya juga di situ. Itu kan juga ibadah menurut gue. Itu juga cara bermasyarakat kan. berarti nggak ada benar nggak ada salah. Iya, ya caranya masing-masing kan. Kan Tuhan punya anak macam-macam. Ada yang anaknya cemen, ada yang anaknya galak, ada yang anaknya macam-macam kan. Nggak yang harus kudu gitu. Kayak gue ngambil contoh si imam itu nggak mesti mimpin misa di gereja. Kalau gue lihat di TV nongol ngomongin politik, gue lihat itu ibadah loh. Ya gue bangga juga gitu loh ngelihat, wih, seiman nih cuma gitu. Apa? Ada orang yang pingin jadi fotografer surfing. Oh, surfing ya? Yo, Bukan surfing aja nih, apa aja nih. Pokok fotografer apapun. emang sama? Sama. Oh, boleh. Ya, Fotografer. ya tinggal konsennya kemana kan. Kalau fotografi itu medan perang tidak pernah berakhir. Jadi jangan pernah cepat puas dengan hasil. Di atas langit ada langit. Kita belajar sampai sekarang, sampai mampus juga belajar terus. Jangan cepat puas. Setiap orang bisa motret, tapi setiap orang gak dikasih kesempatan motret yang sama. Kayak lu nih, lu kejilan bisa jadi kayak gua. Cuman lu kan nggak bisa dalam kesempatan lah, kesempatan ada kesempatan kesehatan sama keuangan biasanya gitu. Jadi yang A bisa trip ke sini, yang ini nggak bisa, yang ini. Jadi setiap orang bisa motret. Jadi tetap semangat aja sama fokus sama kerjaannya. Jangan lu demen ini, ya udah jalanin terus. Jangan sini deh. Apapun hambatannya, satu jalur. Atau jalur hajar. Cintailah profesimu. Oke. Deh nih, Iya. Deh.